Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum waskuruli wa la takfurun. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada semua para alim ulama, para habaib, para ustadz, para guru-guru, khususnya para guru pondok pesantren Miftahul Khairat yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para santri, putra dan putri pondok pesantren Al-Ihsan, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan selalu diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, sehingga dengan keberkahan tersebut akan membawa diri kita semuanya semakin dekat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa selalu terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta semua kepada keluarga-keluarganya. Mudah-mudahan kita semuanya yang berkumpul di majlis ta'lim ini, di surau pondok pesantren ini, senantiasa selalu mendapatkan syafaatnya, sehingga dengan syafaatnya itulah menjadikan diri kita bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, jemaah salat subuh yang dimuliakan di Allah Subhanahu wa taala, melalui pertemuan yang kesekian kalinya ini, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang nikmatnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Nikmat yang tiada duanya, yaitu nikmat sehat, nikmat sehat jasmani dan rohani, dan juga nikmat umur. Sehingga dengan adanya nikmat sehat tersebut, dengan adanya nikmat umur tersebut, kita semuanya bisa melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari. Bahkan pada pagi ini, pada subuh ini, kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu semuanya semata-mata karena nikmat Allah. Coba para santri pondok pesantren Al-Ihsan yang sedang menimba ilmu ini, coba kita renungkan, kita pikirkan, seandainya pada subuh ini kita hanya diberikan nikmat oleh Allah, nikmat panjang umur, tetapi kita tidak diberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani, tentu kita tidak akan mungkin bisa hadir di majlis yang mulia ini, karena kondisi kita dalam keadaan sakit. Begitu pula seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kita nikmat sehat, tetapi kita tidak diberikan nikmat panjang umur, yakinlah ikhwafillah, kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah ini, karena kita sudah dalam keadaan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan
sekaligus akan mengingatkan kepada kita semuanya akan ancamannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguhnya apabila kalian mensyukuri nikmatku, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, niscaya Allah tambah. Maksudnya apa? Ada keberkahan dan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita apabila nikmat itu kita selalu syukuri. Sehingga dengan keberkahan tersebut itulah kita semuanya bisa membawa diri kita untuk semakin dekat kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang barokah ini sangat luar biasa. Dengan keberkahan tersebut akan membuat diri kita semakin rajin untuk melaksanakan perintah Allah dan semakin takut untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa ancaman Allah bagi orang yang tidak mau bersyukur? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian kufur, kata Allah, tidak mau mensyukur nikmat Allah, bahkan na'udzubillahi min dzalik, menjadikan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Maka dari itu, ikhwafillah dimanapun Anda berada, para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan, mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Cari selalu alasan-alasan bagaimana supaya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil dan sebesar apapun nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, mari kita syukuri. Kenapa? Karena kalau kita mensyukuri nikmat Allah, itu artinya kita ingat kepada Allah. Ingat siapa yang memberikan nikmat itu kepada kita. Fazkuruni azkurukum. Apa kata Allah? Fazkuruni azkurukum. Maka jika kalian ingat kepadaku, niscaya Allah akan ingat kepada kita. Waskuruli, dan bersyukurlah kepada Allah. Wala takfurun, jangan menjadi orang yang ingkar. Ikhwafillah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebenarnya sudah banyak nikmat-nikmat Allah itu yang telah diberikan kepada kita, dan tidak akan mungkin kita sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu nikmatallah, wa in ta'uddu nikmatallah. Jika engkau ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Hari ini kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur, sehingga dengan demikian kita bisa melaksanakan sholat subuh berjemaah. Di luar sana begitu banyak saudara-saudara kita, dia sehat, dia panjang umur, dia semua bisa melaksanakan aktivitasnya. Yang pedagang bisa menjalankan usahanya, semuanya bisa. Namun belum tentu mereka bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita wajib bersyukur kepada Allah, karena sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini, kita semuanya masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman. Karena dengan adanya nikmat iman itu tersebut, kita semuanya senantiasa istiqomah untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu takut terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi yang harus kita lakukan? Apakah cukup dengan mensyukuri nikmat Allah? Hari ini kita sehat, hari ini kita panjang umur, kedua mata kita bisa melihat, kedua telinga kita bisa mendengar dengan baik, lisan kita bisa berkata dengan baik.
Semua apa yang Allah berikan kepada kita, kita bisa fungsikan dengan baik. Apakah kita cukup hanya dengan mensyukuri nikmat Allah? Alhamdulillah, setelah saya tidur, karena tidur itu adalah bagian daripada kematian, kita bisa bangun kembali dalam keadaan sehat. Karena bisa saja tidur malam ini itu bisa tidur yang terakhir. Namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kehidupan. Kita bisa bangun tidur, kemudian kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kriteria mensyukuri nikmat Allah tersebut ada beberapa hal. Yang pertama adalah syukur bil lisan, yaitu sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini tidak pernah terhenti-hentinya untuk selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah saya bisa bernapas, Alhamdulillah saya masih bisa hidup, Alhamdulillah saya bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, Alhamdulillah kedua mata saya bisa melihat dengan baik, Alhamdulillah lisan saya bisa berkata dengan baik, Alhamdulillah kedua tangan saya bisa berfungsi dengan baik. Semuanya bisa berfungsi dengan baik, maka kita harus bersyukur. Coba bayangkan anak-anakku sekalian, ikhwatullah dimanapun anda berada, seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, hari ini kita bisa melihat, kedua mata kita bisa melihat dengan baik. Ternyata pas bangun tidur kedua mata kita tidak bisa melihat lagi, karena Allah cabut penglihatannya, cabut nikmat penglihatannya. Apa yang terjadi? Pasti kita tidak akan bisa melihat apa-apa yang ada di dunia ini. Maka mari kita pergunakan dengan baik nikmat-nikmat Allah tersebut, karena bagaimanapun juga ikhwafillah, segala nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum wa ahsantum, jika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan didapatkan oleh kita. Wa in khairan fa khairan, baik akan dibalas baik. Wa in syarrun fa syarrun, buruk akan dibalas buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah syukur bil lisan. Setiap detik, setiap hari kita selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, syukur bil hal. Syukur kita itu harus dilakukan dengan suatu perbuatan, suatu bentuk. Dengan cara apa? Allah memberikan kedua mata kita pergunakan untuk melihat yang terbaik. Allah memberikan kita nikmat mulut, nikmat lisan, kita pergunakan untuk berkata-kata yang baik. Salamatul insan fi hifdzil lisan, kata Rasulullah. Karena selamatnya manusia itu tergantung ucapannya, tergantung lisannya. Jangan sampai ucapan atau kata-kata yang keluar dari lisan kita ini justru kata-kata yang menyakitkan orang lain. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari lisan ini kata-kata yang kotor, kata-kata yang bisa mengakibatkan murkanya Allah kepada kita semuanya. Jadi bagaimana caranya? Pergunakan lisan kita ini untuk selalu berkata yang baik. Pergunakan lisan ini untuk memperbanyak mengingat Allah. Ya ayyuhallazina amanu bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub, kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, perbanyak berzikir. Karena sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Gunakan lisan kita untuk selalu membaca Al-Quran, ya, bersyukur. Kemudian pergunakanlah nikmat kedua mata kita, penglihatan kita ini untuk melihat yang baik, melihat Al-Quran, ya. Bergunakan kedua tangan ini untuk digunakan yang terbaik. Dengan cara apa? Pergunakanlah semua nikmat Allah, fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk sesuai dengan perintahnya. Karena bagaimanapun juga di dalam surah Yasin kan kita pernah selalu sering kita baca setiap habis sholat maghrib, sholat Yasin. Di situ ada suatu ayat yang bunyinya al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang suatu masanya di mana, ya, mulut kita ini akan terkunci, kemudian kedua tangan kita yang akan berbicara, dan kaki kita akan memberikan kesaksian terhadap apa yang telah kita perbuat. Mulut kita akan terkunci,
Ya, tidak lagi seperti dunia ini mulut kita bisa berkata bebas, berkata semaunya, tapi nanti di hadapan Allah mulut-mulut kita ini akan terkunci. Ya. Kemudian kedua tangan kita yang akan memberikan kesaksian terhadap apa-apa yang kita lakukan semasa hidup kita. Maka pergunakanlah dengan baik fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syukur bil qalbi. Yaitu syukur kita yang disertai dengan hati, dengan bentuk keyakinan bahwa semua yang kita miliki saat ini, semua apa yang Allah berikan kita pada saat ini, semuanya itu hanyalah berbentuk titipan saja. Ya, yang namanya titipan toh pasti ada yang punya. Yang namanya titipan ini suatu saat akan diambil oleh yang punya. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesehatan, ada saatnya kesehatan ini akan diganti dengan penyakit. Hari ini kita diberikan umur yang panjang, ada saatnya umur ini akan diganti dengan yang namanya kematian. Tidak semuanya yang kita miliki ini, ada saatnya semuanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu anak-anakku sekalian, para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya nikmat-nikmat Allah yang telah kita berikan kepada kita. Bagaimanapun juga suatu saat akan diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kalian hari ini bisa ada di Pondok Pesantren Al-Ihsan ini, bisa menuntut suatu ilmu, bisa belajar Al-Qur'an, bahkan ada yang bisa menghafal Al-Qur'an. Karena bagaimanapun juga dunia, ingat, dunia adalah tempat meninggal, sedangkan akhirat adalah tempat tinggal. Ulang lagi, dunia adalah tempat meninggal, akhirat adalah tempat tinggal. Yang namanya tempat meninggal ini akan kita tinggalkan. Semuanya yang kita miliki saat ini, harta kekayaan yang seringkali kita sombong-sombongkan, ya, mobil kita, HP kita, kendaraan kita yang lainnya, semuanya itu akan kita tinggalkan. Bahkan orang tua kita, sahabat kita, bahkan istri kita sendiri, semuanya akan kita tinggalkan. Namanya saja dunia tempat meninggal, sedangkan akhirat adalah tempat tinggal. Semuanya akan kita tinggalkan. Jadi jangan pernah kalian berpikir, wah, saya tidak akan meninggal dunia. Maka dari itu, di saat ada saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, seharusnya itu jadikan suatu madrasah, suatu peringatan kepada kita semuanya bahwa apa yang kita lihat saat itu akan terjadi dan akan menimpa pada kita semuanya. Maka anak-anakku sekalian, pergunakan kesempatan ini dengan baik sebelum kalian menyesal di masa tuanya. Cari ilmu, pelajari. Ilmu itu tidak akan mungkin bisa diperoleh kalau tidak dipelajari. Pengetahuan kalian tidak akan bisa bertambah, wawasan kalian tidak akan bisa bertambah kalau kalian tidak mau membaca. Maka ayat pertama yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran apa bunyinya? Iqra, bacalah. Karena dengan membaca tersebut wawasan kita akan bisa bertambah, kita bisa mengetahui sesuatu yang sebelumnya kita tidak ketahui. Maka dari itu ikhwatul, mari kita selalu bersyukur. Mari kita selalu bersyukur. Sekecil apapun nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sebesar apapun nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita syukur. Kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi di awal sudah dikatakan janji Allah, siapapun yang mau mensyukuri nikmat Allah, la azizannakum, akan ditambah. Semuanya akan ditambah. Kedua, peringatan kita kalau kita syukuri akan ditambah. Rizki kita yang kita miliki kalau kita syukuri akan ditambah. Ditambah maksudnya apa? Akan ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keberkahan tersebut akan membawa diri kita untuk semakin dekat kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah tidak barokah, sehat tidak barokah, banyak rezeki tidak barokah, ya, apa gunanya? Justru banyak orang kaya, dengan kekayaan tersebut dia bisa membeli semuanya, namun karena kekayaannya tidak barokah, maka kekayaannya akan membawanya dirinya semakin jauh dari Allah. Banyak orang sehat walafiat, sehat jasmani dan rohaninya, dia bisa bekerja, dia bisa menjalankan semua aktivitasnya sehari-hari dengan baik, tapi karena tidak barokah,
maka kesehatannya itu justru akan membawa dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya agar semuanya bisa jadi barokah, nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita bisa menjadi barokah? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukuri nikmat Allah, maka nikmat tersebut akan membawa diri kita semakin dekat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, para santri Pondok Pesantren Al Ihsan, mari hidup kita ini jangan pernah kita lepas, jangan pernah kita lupa untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cari selalu alasan bagaimana supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita sudah kita sampaikan dengan baik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, minggu depan pada kegiatan Subuh Akbar kita akan menyampaikan satu tema dengan judul ya, jangan menunda-nunda melakukan kebaikan, karena sebelum kita umur menjemput kita. Jadi jangan menunda-nunda melakukan kebaikan, karena esok belum tentu kita bisa berbuat kebaikan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi nasihat buat saya pribadi dan buat kita semuanya bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, ahli bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa menjadi suatu bentuk ibadah kita kepada Allah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari anak-anakku sekalian, kita pergunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya selagi kita masih sehat, sebelum kesehatan ini diganti dengan kematian, sebelum kesehatan ini diganti dengan penyakit yang berkepanjangan, selagi kita masih ada umur, sebelum umur ini diganti dengan kematian. Maka dari itu sholatlah sebelum disolatkan, perbanyaklah membaca Al-Quran sebelum dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, perbanyaklah melakukan amal-amal kebaikan sebelum kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan bertobatlah sebelum semuanya terlambat. Karena di antara sekian rahmat-rahmat Allah yang terbesar adalah ketika kita pernah bermaksiat kepada Allah tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.